Pembangunan infrastruktur itu penting, tetapi jangan sampai melupakan pembangunan manusianya. Betul? Faktanya harga-harga bagaimana Bapak Ibu sekalian? Harga-harga mahal? Harga BBM gimana? Harga sembako gimana? Penghasilan gimana penghasilan? Daya beli gimana daya beli? Ini sekali lagi, baik tol di Jawa, baik tol di luar Jawa, ini akan memperkuat fondasi kita dalam rangka kompetisi global. Artinya apa? Global Competitiveness Index kita pasti akan lebih baik. Karena apa? Berarti mobilitas barang, mobilitas orang itu akan lebih cepat. Dan akhirnya apa? Biaya transportasi akan lebih murah. Akhirnya lagi apa? Nanti harga barang-barang pasti akan turun. Tapi ini memerlukan waktu. Karena memang belum selesai semuanya. Ya. Cukup ya. Terima kasih. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mulai banyak yang sudah jadi di ini Palembang, Indralaya. Jadi besok kita ke Medan juga dari Medan Kuala Namo, Tebing Tinggi juga akan kita resmikan. Medan Binjai juga kita resmikan. Memang banyak di provinsi-provinsi yang lain yang tol itu mulai selesai. Dan kita harapkan nanti dari Lampung sampai ke Aceh, mungkin di Aceh akan juga kita mulai awal tahun depan. Presiden Jokowi jelaskan fungsi dari pembangunan infrastruktur sebagai pondasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan kelancaran mobilisasi orang dan barang. Sekaligus jawab mereka semua yang selalu ragukan pembangunan infrastruktur. Kita mulai dari barat ke timur, dari timur ke barat, sambungnya nanti kita. Enggak, ini ke tol dulu. Jadi tol ini kenapa saya datang? Ini sudah 4 kali ya, karena di sini ini konstruksinya khusus, biayanya dibanding dengan tol yang lain ini hampir 1,5 kali lipat. Karena saya Nardi, biasanya bawa pisang dari sini bawa ke Jakarta. Belum dibikin jalan tol, pokoknya jauh lah perbedaannya. Lebih enak sekarang, cepat pokoknya. Wah, dulu yang naik turun, sekarang udah enak Pak, udah rata, lurus, mulus, mantap pokoknya. Dulu sekitar 2 jam dari lokasi saya nyampe ke pelabuhan, sekarang setengah jam nyampe. Saya senang sekali dengan dibangunnya jalan tol ini karena mempermudah perjalanan lah, cepat. Sebelum ada tol, kalau musim penghujan kan banyak lubang, dari pagar dapat rusak, depan juga pecah, kayak gitu, mantap lubang terus. Begini ya karena nggak tepat waktu Pak, lama di jalan, komplain, barang rusak. Satu telat waktu dan sampai kedua salah. Kalau biasanya ke jalan Pantura ya Pantura, kalau kita mau jalur cepat ya pakai tol. Berarti mobilitas barang, mobilitas orang itu akan lebih cepat. Dan akhirnya apa? Biaya transportasi akan lebih murah. Akhirnya lagi apa? Nanti harga barang-barang pasti akan turun. Tapi ini memerlukan waktu. Karena memang belum selesai semuanya. Ya. Cukup ya. Terima kasih. Di Jalan Tol Trans Sumatera ini, kami tidak menunggu sampai tanah seluruhnya bebas, tapi begitu ada tanah yang sudah bebas, misalnya sepanjang 500 meter atau 1 kilometer, itu langsung dikerjakan. Jadi tidak menunggu sampai tanah ini seluruhnya bebas. Jadi memang waktu awalnya kita ini kerjanya itu masih loncat-loncat. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa dikatakan seluruh lahan untuk jalan tol ini sudah sekitar 99% sudah berhasil dibebaskan.
Nama saya Nardi. Biasanya bawa pisang dari sini bawa ke Jakarta. Belum dibikin jalan tol, pokoknya jauh lah perbedaannya. Lebih enak sekarang, cepet pokoknya. Wah, dulu yang naik turun, sekarang udah enak Pak, udah rata, lurus, mulus, mantap pokoknya. Dulu sekitar 2 jam dari lokasi saya nyampe ke pelabuhan, sekarang setengah jam nyampe. Saya senang sekali dengan dibangunnya jalan tol ini karena mempermudah perjalanan lah, cepat. Sebelum ada tol, kalau musim penghujan kan banyak lubang, dari pagar dapat rusak, ban juga pecah, kayak gitu, mantap lubang terus. Begini ya karena nggak tepat waktu Pak, lama di jalan. Hubungannya banyak lah manfaatnya, ada jalan tol bukan untuk transportasi aja tapi untuk pertumbuhan ekonomi juga udah meningkat. Biasa kita datang telat atau kita datangnya cepat kan harga bisa nambah, kita pembayaran juga bisa nambah lagi ke petaninya tuh. Petani juga bertambah gitu. Tadinya pada pembangunan, pada petaninya. Teman-teman pengemudi lebih adanya tol ini lebih semangat, berjaya tuh lebih semangat. Komplain barang rusak. Satu, telat waktu dan sama kedua kalah. Teman-teman pengemudi lebih adanya tol ini lebih semangat, berjaya tuh lebih semangat. Kalau biasanya ke jalan Pantura ya Pantura. Kalau kita mau jalur cepat ya pakai tol. Keuntungannya banyak lah manfaatnya, ada jalan tol bukan untuk transportasi aja tapi untuk pertumbuhan ekonomi juga udah meningkat. Biasa kita datang telat atau kita datangnya cepat kan harga bisa nambah, kita pembayaran juga bisa nambah lagi ke petaninya tuh. Petani juga bertambah gitu. Tadinya pada pembangunan, pada petaninya. Nah, harus nguruk 7 meter. Betul Pak Dirut ya? Iya, siap. Nah, nguruk 7 meter, nyedot air kan ini rawa-rawa. Tapi konstruksi ini sekarang udah selesai, saya mau melihat fisik jadinya kayak apa. Karena seperti tol yang lain, saya kira. Sangat bagus. Bisa dipercepat nggak sih Pak untuk Trans Sumatera di ruas-ruas yang lain pembangunannya? Ya apa itu? Setiap ruas itu pasti ada persoalan. Misalnya pembebasan yang hanya 1, 2, 3 bidang lahan itu mengganggu juga. Tapi kalau seperti di sini juga, tapi saya tadi sudah tanyakan ke Bu Menteri BUMN sudah rampung untuk yang seksi 2 dan 3. Ini berarti tinggal konstruksi. Kalau sudah konstruksi itu lebih cepat. Pak, ini rencananya kan nanti tol Trans Sumatera dan Trans Jawa akan terhubung di Bakauheni dan Merak nih Pak. Nah kira-kira apa rencana kedepannya untuk Indonesia dari Jawa bisa tersambung? Ini sekali lagi, baik tol di Jawa, baik tol di luar Jawa, ini akan memperkuat fondasi kita dalam rangka kompetisi global. Artinya apa? Global Competitiveness Index kita pasti akan lebih baik. Karena Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.